Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, program studi hukum tata negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, NIM 7423520041129. Video ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir atau ujian akhir mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum oleh Bapak Arianto Ardiansyah MSc. Oleh video ini saya akan melakukan reaksi atau analisis mendalam terhadap video berita ketidakadilan sosial dan akses ke hukum perlindungan pekerja migran perempuan asal Nusa Tenggara Barat. Berita ini tentang pekerja migran di asal Nusa Tenggara Barat. Polda Lampung berhasil menyelamatkan 24 perempuan asal Nusa Tenggara Barat atau NTB dari sindikat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang berencana mengirimkan sebagai pekerja migran ilegal atau PMI ke Timur Tengah tanpa dokumen resmi. Dengan evakuasi dari rumah penampungan di kawasan Raja Basa, Bandar Lampung, diikuti pemeriksaan kesehatan rutin, pendampingan trauma healing, dan koordinasi insentif dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Judul video pendampingan 24 calon pekerja migran ilegal dari NTB yang berhasil diselamatkan sangat relevan karena tidak hanya menyoroti aksi penyelamat, melainkan menekankan fase krusial pasca evakuasi, yaitu pendampingan holistik yang mencakup pemulihan fisik dan administratif, sehingga menggeser narasi dari sensasionalisme penangkapan pelaku ke komitmen negara dalam melindungi hak korban sesuai mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO. Analisis mendalam kasus TPPO. Kasus ini mengungkap pola operasi sindikat TPPO yang sistematis, di mana perempuan rentan dari daerah ekonomi lemah seperti NTB direkrut melalui janji kerja mulut ke mulut sebagai asisten rumah tangga atau RT di Timur Tengah, dengan tahap awal penampungan di Raja Basa sebagai transit sebelum pemeriksaan kesehatan ilegal di Jawa dan pengiriman tanpa paspor atau verifikasi BP2MI. Penyelamatan dipicu laporan masyarakat yang cepat ditindaklanjuti. Sabdik Renata Polda Lampung menunjukkan rumah penampungan milik oknum sebagai titik lemah jaringan kriminal yang fleksibel berpindah lokasi untuk mengelak razia. Respon Polda mencakup evakuasi ke Mapolda Lampung, pemeriksaan kesehatan berkala oleh Bidokdex untuk deteksi dini penyakit menular, serta trauma healing karena korban mengalami ketakutan ekstrim akibat pengurungan dan manipulasi psikologi. Secara hukum, pelaku dapat dijerat pasal 10 Undang-Undang TPPO dengan ancaman 3 sampai 15 tahun penjara dan denda hingga 600 juta. Sementara koordinasi dengan PPATK untuk analisis aset sindikat memperkuat pendekatan non-kontroversial. Kasus serupa ini Kepri 65 korban dalam 10 hari menekankan tren nasional TPPO PMI ilegal yang memanfaatkan kemiskinan struktur NTB. Dampak multidimensi dan jangka panjang. Dampak psikis dan korban paling dominan dengan gejala depresi, PTSD, dan gangguan tidur akibat pengurungan serta ancaman eksploitasi seksual atau fisik, di mana data BP2MI mencatat ribuan WNI korban TPPO alami catat permanen atau bunuh diri. Ekonomi keluarga NTB terpukul karena kerugian biaya perekrutan ilegal 2 sampai 50 juta orang dan hilangnya remisi potensial 150 triliun nasional tahun atau dari PMI resmi. Memperburuk siklus kemiskinan di kantong imigrasi sosial ini meliputi stigma barat bagi korban perempuan, 80% kasus TPPO, kesulitan registrasi kerja, dan risiko sektivitas melalui sindikat ulang. Sementara nasional membebani anggaran repatriasi 94.000 deportasi non reproduseral 3 tahun terakhir plus 1.900 jenazah PMI ilegal. Keamanan negara terancam. Jaringan transnasional Timur Tengah dengan laporan perdagangan manusia Asia 2024 menempatkan Indonesia di tier the West List akibat peningkatan kasus, korupsi kepercayaan publik terhadap BP2MI, dan potensi konflik sosial di perbatasan Lampung Jawa NTB. Pelajaran strategis yang diambil. Kasus ini pelajaran berharga tentang efektif intelijen berbasis komunitas yang memungkinkan intervensi dini sebelum korban lintas batas dengan model koordinasi Polda BP2MI
yang holistik atau evakuasi kesehatan healing, registrasi cegah, eskalasi trauma, dan putus rentang sindikat. Pelajaran kedua adalah kerentanan perempuan muda NTB terhadap perekrutan non-informal sehingga program Zero Unfordential PMI daerah seperti di Lampung, relokasi anti TPPO 2025. Bukti pengurangan kasus melalui verifikasi pra keberatan tantangan struktural seperti minim data integrasi antar lembaga dan patroli perbatasan internal tekankan urgensi pengawasan transit domestik. Sementara pola berulang di Brebes atau Myanmar tunjukkan kebutuhan edukasi kelanjutan untuk ubah perilaku calon migran dari ilegal ke resmi. Secara keseluruhan, keberhasilan kasus ini perkuat narasi bahwa partisipasi masyarakat plus respon cepat intuisi superior daripada pendekatan represi semata. Kesimpulan dari rekomendasi akhir, pada akhirnya kasus ini bukan hanya kemenangan fakta Polda Lampung, melainkan blueprint nasional pemberantasan TPPO PMI ilegal melalui modal holistik yang melindungi hak korban sejak deteksi dini hingga reintegrasi berkelanjutan dengan implementasi luas untuk kebijakan migrasi Indonesia di tengah tekanan ekonomi global. Untuk masa depan perbatasan sempat empat pilar: edukasi masjid akar rumput di NTB, Lampung via tim desa anti TPPO, platform Big Data IBPI Doi Polri untuk mendeteksi pola sindikat monitor 12 bulan serta Satgas Permanen Lintas Sektor Satpol PP LCM DPRD guna target zero kasus transit dalam 3 tahun. Devaluasi triwulan untuk adaptasi dinamis terhadap evaluasi jaringan kriminal. Implementasi ketat ini tak hanya kurangi dampak TPPO tapi tingkatkan kontribusi positif PMI resmi bagi pembangunan nasional. Baik, itulah berita tentang pekerja migran asal Nusa Tenggara Barat. Mohon maaf ada bila salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.